benarkah di dalam doa rosario orang Katolik itu menyebut nama Allah, bukan Allah Bapa, bukan Tuhan Yesus ataupun Bunda Maria? Saya berpikir seperti ini ya. Katolik itu sangat ketat di dalam misa, di dalam doktrin, bahkan dalam hal yang lain pun mereka sangat ketat sekali. Dalam hal administrasi pun mereka sangat ketat sekali. Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin Katolik ataupun dosen-dosennya, pengajar-pengajarnya melakukan kesalahan atau mungkin dalam tanda kutip kebodohan seperti ini ya. Ini jelas mengada-ngada. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Juli, di channel ini. Kita akan belajar bersama-sama berapologetika. Nah, dalam video kali ini saya mau meluruskan seorang mualaf asal Manado yang bermarga Rindengan. Ngomong-ngomong marga Rindengan, saya punya adik tingkat dulu juga marganya Rindengan. Tapi bukan Rindengan yang ini. Jadi, apa yang disampaikan oleh mualaf yang dari Manado ini itu adalah sebuah pembohongan publik. Jadi hati-hati ya, saudara-saudaraku muslim, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang macam ini. Nah, apa yang dia katakan? Mari kita menyimak video kesaksian berikut ini. Saya berangkat dari Nasrani menjadi seorang muslim itu karena dari niat, dari nawaitu gitu. Awal mula itu keluarga saya kan dari ortodok, aliran ortodok gitu. Pada waktu selesai Ortodok kuliah apa? di UP, Katolik ortodok. Oh, Katolik ortodok ya. Iya, Siap. Katolik ortodok itu. Setelah selesai kuliah, saya disuruh sama papa ke seminari Sigura-Gura Malang, seminari tinggi. Karena kan ada di Surabaya, di Jawa Timur kan ada dua seminari, seminari Garum, seminari menengah, tapi saya disuruh ke seminari tinggi Malang di gitu, daerah ya. Sigura-Gura. Ya. Seminari itu jelas ya. Itu pada awalnya itu saya kaget mengikuti metode-metode ajaran di seminari. Karena apa? Bagi saya pertama kali itu kok nggak wajar cara misa kami selama di dalam seminari itu. Kenapa kok saya gitu tidak saya mengatakan tidak wajar? Saya pernah protes sama dosen saya. Kita ini misa atau sholat? Saya bilang begitu. Nah, kebetulan dosen saya bilang kita itu sembayang. Dia bilang begitu. Oh gitu. Karena ortodok dan Islam kan hampir sama cara berdoanya, cara sembayangnya. Ya, Cuman kita kan tidak pakai ruku, kita tidak pakai sujud seperti itu saja. Itu yang pertama. Dan perihal yang kedua itu di Katolik kan ada istilahnya rosario, doa rosario itu. Kalau di kita kan gitu. tasbih, iya. Saya bertanya lagi, kenapa kok pada waktu kita doa rosario kok tidak mengatakan Salam Maria gitu? Kok malah Allah gitu? Itu pertanyaan saya yang kedua kepada dosen saya. Terus dia mengatakan bahwasanya yang kita sembah atau kita berdoa itu kan langsung kepada Allah Bapa di surga, bukan pakai perantaran Ibu Maria atau Yesus. Itu sempat saya berpikir kembali, ini ajaran ortodok ini sama Islam itu apa bedanya gitu kan. Tapi pada waktu saya minta cuti selama 3 minggu, saya kembali ke Surabaya karena gereja saya sebetulnya di Perak Barat itu, di Santo Mikael itu. Saya bertanya sama pastor saya, Romo, apakah doa rosario itu menyebutkan Allah di situ? Oh enggak, dia bilang begitu, si Romo saya. Loh ini siapa yang mengajarkan kamu? Saya pada waktu kemarin disuruh ke seminari tinggi, kenapa kok ajarannya kok menyebutkan Allah bukan Bunda Maria? Tapi Romo saya itu terdiam-diam. Itu yang membuat saya itu semakin sepaneng. Wah, ini jangan-jangan ini alirannya kok sedikit dipelencengkan. Pikiran saya begitu. Iya. Sampai terakhir saya datang sendiri ke Keuskupan Surabaya di Jalan Polisi Istimewa itu, di tepatnya
bersebelahan dengan gereja HKY, Hati Kudus Yesus, itu kan ada Oh iya iya. keuskupan. Iya, itu Oh iya namanya iya. Bapak Uskup Ignatius itu. Ignatius Sutikno, saya mengatakan kepada beliau, Bapak Uskup, saya mau bertanya, apakah ortodok itu tidak mengalunkan doa-doa Maria? Dia mengatakan sebetulnya kita berdoa kepada Allah Bapa di surga, tapi cara penyebutannya Allah itu. Di situ saya semakin sepaneng. Kalau kita melihat dari kesaksian saudara kita ini, saudara mualaf ini agak sedikit membingungkan ya. Pertama tadi dia bilang berasal dari Nasrani. Dan Nasrani ini biasanya dipakai oleh saudara kita Muslim untuk menyebut kita orang Kristen. Jadi Nasrani seperti itu. Nah, baru setelah itu dia bilang saya dari Ortodoks. Setelah ditanya oleh Pak Ustadz Ortodoks apa, dia baru mengatakan Katolik Ortodoks. Nah, dari sinilah kesalahan yang diucapkan oleh saudara kita mualaf ini. Asal kita tahu, Bapak Ibu teman-teman semuanya tahu bahwa Katolik dengan Ortodoks itu berbeda. Jadi Katolik Roma dengan Ortodoks Timur itu berbeda. Memang mereka dulunya ini adalah sama, tapi di tahun 1054 mereka berpisah. Katolik Roma mempunyai pemimpin tertinggi yaitu Paus. Tapi Ortodoks Timur tidak mengakui otoritas Paus. Jadi mereka berpisah di tahun 1054. Tapi mereka masih memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya mereka sama-sama meneruskan tradisi para rasul. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi bahwa Katolik Roma dengan Ortodoks itu berbeda. Kemudian dia bilang tadi dia pergi ke salah satu seminari tinggi di Malang di Jalan Sigura-gura. Nah, seminari di Malang itu ada seminari tinggi itu ada Seminari Giovanni di Jalan Sigura-gura dan seminari tinggi di Jalan Raya Langsep. Kedua-duanya ini adalah miliknya Katolik Roma, bukan Ortodoks. Jadi di sini paham ya, apa yang disampaikan oleh mualaf ini adalah salah dan ini adalah kebohongan. Jadi jangan mudah percaya dengan orang-orang seperti ini. Kemudian dia lanjutkan. Nah, ketika di seminari dia protes kepada dosennya. Nah, kita ini kok sholat ya seperti orang Islam. Dan kemudian dalam doa Rosario itu dalam doanya dia katakan menyebut nama Allah, bukan Bunda Maria. Asal tahu ya, kalau memang yang dimaksud oleh saudara kita ini tadi sholat adalah doa, jadi bukan Katolik yang mirip dengan Islam, tapi Islam yang mirip dengan Katolik. Doa 7 kali itu sudah dilakukan oleh Ordo Benediktin yang didirikan oleh Santo Benediktus pada tahun 529. Jadi Santo Benediktus sudah melakukan sholat atau doa 7 kali dalam sehari. Mereka punya jam doa 8 jam satu hari. Dan inilah kemudian diteruskan ke biara-biara Katolik sampai saat ini. Meskipun mereka tidak 7 kali, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali. Nah, dari sini sekali lagi, paham ya tentang doa orang Katolik. Nah, ada yang pernah dengar semboyan ora et labora? Jadi bekerja sambil berdoa. Nah, semboyan inilah miliknya Ordo Benediktin. Jadi kalau kita mengenal semboyan ini, jadi semboyan ini sudah ada sejak lama yang dimiliki oleh Ordo Benediktin. Nah, kemudian benarkah di dalam doa Rosario orang Katolik itu menyebut nama Allah, bukan Allah Bapa, bukan Tuhan Yesus ataupun Bunda Maria? Saya berpikir seperti ini ya. Katolik itu sangat ketat di dalam misa, di dalam doktrin, bahkan dalam hal yang lain pun mereka sangat ketat sekali. Dalam hal administrasi pun mereka sangat ketat sekali. Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin
Katolik ataupun dosen-dosennya, pengajar-pengajarnya melakukan kesalahan atau mungkin dalam tanda kutip kebodohan seperti ini ya. Ini jelas mengada-ngada. Apa yang disampaikan oleh mualaf ini, saudara kita mualaf dari Manado ini jelas mengada-ngada. Karena di dalam doa rosario tidak mungkin orang Katolik, apalagi di dalam seminari tinggi, mengajarkan dengan menyebut nama Allah. Kalau menyebut nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu saya percaya. Tapi kalau kata Allah, ini jelas berbohong. Jadi seperti ini ya, apa yang disampaikan oleh mualaf. Seringkali saudara-saudara kita Muslim mengatakan bahwa kalau mualaf itu jelas berkelas, pintar, cerdas, beda dengan murtadin yang tidak bisa apa-apa. Tapi nyatanya seringkali apa yang dikatakan oleh mualaf-mualaf ini adalah sebuah kebohongan. Dan salah satunya apa yang disampaikan oleh saudara kita Rindengan dari Manado ini. Jadi sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.